Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ainun Jariah, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo dalam tugas 3.2.A.4.1 eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset mengapa? Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset sangat bisa untuk mengelola sumber daya sekolah kita. Sekolah merupakan suatu komunitas yang terdiri dari pendidik, tenaga pendidik, murid, kepala sekolah, komite, dan pengawas sekolah yang selalu berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Unsur-unsur yang ada di sekolah merupakan aset yang dimiliki sekolah. Potensi, aset, atau kekuatan yang dimiliki sekolah dapat digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk kemajuan sekolah tersebut. Kekuatan, aset, potensi yang dimiliki sekolah dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang sebuah visi untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan aksi nyata dari visi yang telah dirancang sebelumnya. Potensi tersebut dimaknai sebagai penunjang hidup atau untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan sekolah. Sangat jelas bahwa sekolah selalu terus berusaha untuk dapat memberdayakan kekuatan atau aset yang dimiliki dan membangun keterikatan antar aset tersebut supaya lebih berdaya guna. Sekolah memiliki kemandirian untuk menghadapi setiap tantangan yang mendera dengan memaksimalkan aset yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Perlu sekolah merupakan bagian dari komunitas. Dari penjabaran di atas, kita bisa memaknai bahwa pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dapat diganti dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset, atau pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset sekolah pun sudah tercakup di dalamnya. Contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Sebagai sebuah komunitas, sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Setiap guru harus memahami bahwa sekolah memiliki sumber daya pendukung berbasis aset. Misalkan ketika sekolah akan melaksanakan suatu program, sekolah tentunya akan menggunakan dan mengelola aset yang dimiliki untuk selesainya program tersebut dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Komitmen dan kolaborasi antar warga sekolah dan semua pemangku kepentingan tentu juga perlu dibangun dengan tujuan untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah. Dengan demikian, kita bisa memaksimalkan pengelolaan aset yang dimiliki sekolah untuk bisa memajukan sekolah dengan tercapainya visi dan misi sekolah. Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki selama ini, lebih cenderung dan lebih sering berfokus pada kekurangan, problematika, dan keinginan sangat jarang melihat dari sisi kekuatan yang dimiliki. Dalam menghadapi masalah pun di sekolah lebih mengacu terhadap masalah utama, tidak membayangkan bagaimana masa depan nantinya. Ketika menghadapi suatu problematika, pertanyaan muncul biasanya ada masalah apa? Pertanyaan yang mengarah terhadap pencari kekurangan dan kesalahan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaan yang menciptakan kondisi pasif dan hanya menerima tanpa berusaha terlebih dahulu, mengerahkan segala kekuatan untuk menyelesaikannya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Yang menjadikan lingkungan aktif responsif, sehingga harus ada usaha mengubah paradigma yang berkembang di lingkungan tatkala menghadapi problematika dengan mengubah pertanyaan awal. Pertanyaan yang dapat membangkitkan kekuatan, melejitkan potensi, dan memunculkan kreativitas seperti apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Jika belum, bagaimana caranya kita mengelola dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Mengelola aset dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset, kita harus memahami bahwa
Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset juga harus ditunjang dengan pemenuhan 7 aset utama dalam lingkungan sekolah. Ketujuh aset tersebut diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial keuangan, modal politik, dan modal agama atau budaya. Setiap modal yang dimiliki harus saling menunjang satu sama lain agar pendekatan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berdaya hasil. Terima kasih sudah menyimak video tugas saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.